Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rokib dari 12 TKR Industri. Saya akan menjelaskan peta konsep saya, yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi dakwah para mubalik dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Para mubalik di Indonesia menggunakan berbagai strategi untuk menyebarkan Islam, termasuk perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan lain-lain. Poin penjelasan strategi perdagangan. Pertama itu, strategi perdagangan dapat disamakan dengan rencana perdagangan yang mempertimbangkan berbagai faktor dan persyaratan bagi seorang investor. Yang kedua, strategi perdagangan biasanya terdiri dari 3 tahap: perencanaan, penempatan perdagangan, dan pelaksanaan perdagangan. Yang pertama poinnya yaitu strategi perkawinan atau jalur perkawinan. Strategi perkawinan atau jalur perkawinan adalah salah satu cara penyebaran agama Islam di Nusantara. Melalui jalur perkawinan, para pedagang Islam, keluarga ulama, dan orang-orang dari Asia Barat dan Selatan seringkali menikah dengan orang pribumi, mulai dari kalangan bangsawan hingga anggota kerajaan. Yang kedua yaitu tasawuf. Tasawuf dapat diartikan sebagai jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai ridho Allah. Alasan tasawuf dipilih sebagai salah satu jalur penyebaran Islam di Indonesia adalah mudah diterima oleh masyarakat. Strategi dakwah Islam di Indonesia mulai tasawuf pernah dilakukan oleh Sunan Bonang. Poin yang ketiga yaitu pendidikan. Strategi dakwah Islam di Indonesia melalui pendidikan umumnya diterapkan setelah terbentuk masyarakat muslim. Proses pendidikan ilmu keislaman dilakukan pesantren yang didirikan oleh ulama, kiai, atau guru agama. Yang keempat yaitu politik. Strategi dakwah Islam di Indonesia melalui politik biasanya dilakukan di lingkungan kerajaan. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam karena biasanya masyarakat akan mengikuti agama rajanya. Yang kelima yaitu kesenian. Dalam berdakwah, banyak ulama yang memanfaatkan kesenian karena sangat digemari masyarakat Indonesia. Caranya adalah dengan menyisipkan nilai-nilai Islam pada kesenian yang disukai masyarakat. Poin yang keenam yaitu tahapan dakwah Islam. Ada beberapa tahapan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya yang dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pembentukan, tahap penataan, tahap perpisahan, dan pendelegasian amanah dakwah kepada generasi penerus. Dari semua strategi dakwah Islam di Indonesia ini ada kesimpulan. Kesimpulan adalah berdasarkan pada fungsi media massa untuk memberi informasi pada khalayak tertentu sesuai dengan tujuan dakwah itu sendiri, di mana dakwah adalah bagian yang tidak dipisahkan dari pengalaman keislaman seseorang. Maka tindakan dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan kaidah Islam. Saya sekian, terima kasih.